ketika menjadi panitia pembangunan masjid yang menerima sedekah. Jadi ketika saya memberi sedekah itu akan menentukan sikap sebagai pemberi sedekah. Ketika saya sebagai penerima sedekah, saya harus punya sikap yang berbeda dengan kita memberi. Ketika saya sebagai penerima sedekah, ada orang yang nyumbang. Dia apakah dengan amplop, apakah melalui transfer bank dan sebagainya. Secara moral dan pertanggungjawaban pada publik, saya harus umumkan. Ada uang masuk, ada audit, ya kan? Dicatat oleh bendahara. Dan kepada yang pemberinya kita sampaikan berita acara bantuan Bapak sejumlah 500 juta telah kami terima, ya, dengan iringan doa mudah-mudahan amal Bapak diterima Allah dan mudah-mudahan rezeki Bapak dilipat gandakan oleh Allah, amin, terima kasih, kan gitu. Dan saya ceritakan kepada orang-orang lain, ada orang dermawan loh, Masya Allah 500 juta gitu kan, namanya Pak Amiruddin, namanya orang ini saya ceritakan, saya umumkan. Kemudian di papan nama juga, di papan laporan itu ada pemasukan 500 juta Bapak Amiruddin tanggal sekian. Itu adalah sikap saya dibacakan untuk memberikan dorongan masyarakat supaya bersedekah dan menghargai orang yang telah berbuat baik. Kemudian setelah uang itu dipakai beli semen, beli batu, beli pasir juga, notanya tuh saya fotokopi semua dan saya kirimkan kepada penyumbang supaya dia yakin bahwa uangnya dipakai. Bahkan kalau perlu ketika meresmikan gedungnya saya panggil dan saya kasih gunting untuk gunting, kita hormati kebaikan orang, itu sikap saya. Nah, tetapi ketika saya sebagai penyumbang, ya saya ingin amal saya diterima oleh Allah, sayanya tidak boleh bercerita pada orang lain bahwa saya nyumbang pesantrennya Buya Sakur Yasin 10 juta, semua hasil jual padi sawah 1 hektar. Kita jangan menceritakan kebaikan-kebaikan kita. Peribahasanya, berbuat baiklah dalam keadaan sunyi senyap. Nanti yang akan menjerit-jerit orang lain. Ulang lagi, berbuatlah kebaikan dalam kondisi sunyi senyap. Nanti yang menjerit-jerit dengan suara lantang adalah orang lain. Ya begitu. Jadi kitanya yang bersedekah ini jangan tergiur dengan sanjungan itu. Ya itu mah lagi kebetulan lah, lagi ada rezeki. Itu ya mudah-mudahan saja amal saya diterima oleh Allah. Kan begitu. Malah justru banyak orang yang ingin sedekahnya diterima oleh Allah dengan baik, maka justru transfer uang beritanya dari hamba Allah. Waduh, hebat banget. Supaya amalnya tersembunyi dari hamba Allah. Saya tahu orangnya tuh. Bagus nggak tuh? Tidak menyebut namanya, disembunyikan, bagus nggak? Tapi orang itu saya tegur. Kok nanggung sih? Kenapa dari hamba Allah? Berarti bukan dari Allah dong. Kenapa tidak langsung dari Allah? Lebih hebat lagi. Iya ya kan, boleh sadar kan. Ya dari Allah bukan dari Allah. Kalau dari hamba Allah kan berarti bukan Allah, hambanya kan. Nah jadi kenapa orang sedekah sir itu mendapat imbalannya 700 kali lipat? Sahabat sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti 7 tangkai padi, setiap tangkai ada 100 gabak, lipat gandanya itu. Ya kenapa? Karena orang sedekah sir itu akan mendorong orang yang menerima rezeki itu akan bersyukur kepada Allah karena yang memberinya tidak ketahuan. Akhirnya alhamdulillah, nggak ada orang yang disanjung, yang dimuliakan, yang dihormati karena tidak tahu. Jadi mengapa sebagai imbalan ketika kita menyuruh orang bersyukur kepada Allah, Allah akan memberikan imbalan kepada kamu berlipat-lipat ganda. Itu persoalannya. Tetapi ada kesulitan lagi. Orang tidak mudah diajak bersyukur kepada Allah. Ada seseorang sakit, lalu minta doa kepada saya doakan. Bukan ngobat ya, mendoakan. Saya nggak punya obat, mendoakan dengan sedemikian pengertian ya, relaksasi, ya bacaan-bacaan juga sedikit jamu-jamu tradisional yang kita tahu. Alhamdulillah sembuh.
Setelah sembuh dia bawa ayam cemani, bawa beras segala macam, bersyukur. Alhamdulillah dia sembuh. Ya dia bilang, bersyukurnya kepada Allah dong. Ya, karena yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah. Ya tapi kan sebabnya kan lewat kiai gitu. Masih belum paham. Apa Allah itu ketika ingin memberi seseorang harus pakai sebab? Harus pakai perantara? Enggak kok. Ya, itu persoalannya. Jadi tidak mudah juga mengajak orang bersyukur kepada Allah itu. Apalagi kami sengaja memanipulasi. Nah itulah kira-kira jadi kita melatih diri untuk tidak merasa bangga dengan kebaikan-kebaikan itu. Hendaknya perlu latihan-latihan.